Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3769 sampai bab 3772. Aku sudah menasihatimu jika diperlukan. Jika dia masih bersikeras untuk mengambil jalannya sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia bersikeras untuk membalas dendam, biarkan dia pergi. Kejahatan ini dimulai dari dia, dan sekarang berakhir bersamanya. Itu memiliki awal dan akhir. Tidak lagi. Jangan khawatir tentang masalah ini, teruslah berlatih keras dan mencapai level tertinggi sebelum berbaris ke reruntuhan Kunlun. Ekspresi Ye Junlin menjadi sangat serius. Yang penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Apalagi di dunia sekuler, sumber daya budidaya juga sangat penting. Otak Tuhan nyaris gila-gilaan menjelajah kemana-mana. Lokasi pembuluh darah ilahi dan pembuluh darah suci dikirim satu demi satu, dan keseluruhan kekuatan anggota inti juga meningkat dengan cepat. Ye Junlin juga cukup senang dengan ini. Kedalaman sekte ilahi Taiksu masih belum diketahui. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri hingga yang terbaik dia bisa lebih percaya diri untuk menghadapinya. Ya, Suzaku dan yang lainnya berkata serempak. Melihat punggung orang-orang ini pergi, Ye Junlin berpikir keras dan tiba-tiba teringat akan dunia yang ditemukan oleh otak Tuhan. Setelah 3 penjelajahan berturut-turut, dia tidak dapat menemukan pintu untuk memasuki dunia itu, yang membuat Ye Junlin semakin penasaran dengan tempat seperti apa itu. Ada begitu banyak energi spiritual di dalamnya. Begitu Anda memasuki dunia nyata, Anda bisa membayangkan betapa mengerikannya sumber daya budidaya. Ye Junlin bahkan merasa bahwa sumber daya dunia itu dan reruntuhan Kunlun tampaknya sebanding. Ini bukanlah spekulasi yang tidak berdasar, karena sepertinya ada energi tak kasat mata di dalam. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, tindakannya melambat sampai batas tertentu, dan mereka yang kekuatannya lebih lemah mungkin tidak dapat bergerak 1 inci pun. Bagaimana kita bisa menemukan pintu ke dunia inti? Ye Junlin sedikit tertekan. Dia telah mencoba banyak metode selama beberapa eksplorasi. Dia menggunakan kekuatan murni untuk membombardir lokasi dengan kekuatan terkuat, tapi tetap tidak menemukan apapun. Kemudian, mereka pergi jauh ke dalam hutan untuk menyelidiki, namun tetap kembali tanpa hasil. Dan semakin dalam kamu masuk ke dalam hutan, semakin jelas rasa stagnasinya. Ye Junlin benar-benar tidak bisa membayangkan konsekuensi dari terus masuk lebih jauh ke dalam hutan. Mungkin kamu bisa menemukan pintu ke dunia ketika kamu tidak bisa bergerak lagi. Aku pasti akan mencobanya ketika aku tidak khawatir. Ye Junlin diam-diam mengambil keputusan. Pertama-tama hilangkan sepenuhnya ancaman dari Gong Qianqiu dan Taiksu Shenzong, lalu jelajahi sepenuhnya saluran masuk ke dunia itu. Mengingat apa yang telah dilakukan Gong Qianqiu dari awal hingga akhir, niat membunuh di mata Ye Junlin menjadi lebih intens. Sejak awal, dia mempermainkan orang-orang di sekitarnya dan dirinya sendiri, dan diam-diam dia berkontribusi pada banyak kejadian berikutnya. Membunuh orang dengan pisau pinjaman, menjebak orang untuk disalahkan. Banyak kekuatan seperti divisi penindas iblis, kerajaan abadi, dan organisasi pembunuh semuanya menjadi mainan di tangan Gong Qianqiu. Kemudian, kemunculan Du Gu Xiao menyebabkan Suzaku dan yang lainnya kehilangan akarnya, dan digunakan oleh Gong Qianqiu untuk membalas base camp. Jika bukan karena kekhasan Gong Qianqiu dalam menikmati rasa pencapaian dalam menyiksa orang, banyak anggota inti yang sudah lama meninggal. Pada akhirnya, ketika mereka bersama-sama menyerang dengan divisi penekan iblis dan orang-orang kuat dari reruntuhan Kunlun, jika dia, Wen Lei dan yang lainnya tidak melakukan penempaan dan peningkatan tubuh, seluruh pasukan akan hancur total. Meskipun dia yang terakhir tertawa, base camp menderita banyak korban jiwa. Gong Qianqiu, Du Gu Xiao, kalian semua akan mati. Mata Ye Junlin penuh dengan niat membunuh, dan ruang di sekitarnya sepertinya turun beberapa derajat dalam sekejap. Taiksu Shenzong sebaiknya menyerah dengan patuh. Kalau tidak aku akan menghancurkan kalian semua dalam satu gerakan. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri pelan. Sisi lain,
Setelah Gong Qianqiu menyerap 3 pembuluh darah dewa berturut-turut, kekuatannya meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Sebelum memasuki reruntuhan Kunlun, kekuatan Gong Qianqiu dan putra suci ketiga setara satu sama lain, dan bahkan putra suci ketiga sedikit lebih unggul. Meskipun tidak ada kompetisi langsung sekarang, Gong Qianqiu sudah yakin bahwa dia akan jauh melampaui 3 putra suci. Bahkan jika dia mencapai pembunuhan instan, dia tidak akan ketinggalan jauh. Tetapi Gong Qianqiu juga tahu bahwa fondasinya di Sekte Ilahi Taiksu tidak stabil dan dia harus tetap bersikap rendah hati. Gong Qianqiu tahu lebih baik dari siapapun bahwa segala hal baik di Lin Feng akan dihancurkan, jadi dia sengaja menekan Qi sebanyak mungkin untuk menyembunyikan kekuatannya. Meski begitu, Putra Suci Agung tetap sangat menghargainya. Sejak terakhir kali dia melamar Gong Qianqiu dan mendapat jawaban positif, Putra Sage Agung semakin sering datang menemuinya. Qianqiu, kamu semakin cantik. Aku tidak sabar untuk menikah denganmu, kata Putra Suci Agung sambil tersenyum. Sedikit obsesi muncul di matanya tanpa disadari. Anak suci, kamu bisa membuat orang lain bahagia, kata Gong Qianqiu genit. Putra Suci Agung mempraktikkan 7 emosi dan 6 keinginan ilmu pedang, dan telah lama menyukai Gong Qianqiu. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kekuatan Gong Qianqiu, kekuatan menawan menjadi semakin kuat dengan sedikit pesona. Untuk inti ilmu pedang Putra Suci Agung, teknik jimat ini pada dasarnya setara dengan kayu kering dan api. Jika Gong Qianqiu tidak mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan dalam beberapa hari terakhir, Sage Agung pasti ingin menjatuhkannya. Qianqiu, apa yang aku katakan adalah dari lubuk hatiku yang paling dalam. Jika kamu tidak percaya padaku, sentuh saja. Putra Suci Agung meraih tangan Gong Qianqiu yang lemah dan tanpa tulang dan menyentuh hatinya. Nak, aku masih sedikit khawatir. Jika kamu terlalu menyayangiku, apakah kamu akan dikucilkan dan dijadikan sasaran oleh orang-orang itu? Gong Qianqiu bertanya dengan cemas. Mereka berani. Putra Suci Agung berkata dengan dingin, siapapun yang berani mengecualikanmu, katakan padaku, dan aku akan mengusirnya secara langsung. Putra Suci sangat baik kepada orang lain, kata Gong Qianqiu lembut. Meskipun Gong Qianqiu mengatakan ini secara terbuka, dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Gong Qianqiu benar-benar tidak menyangka lamaran orang suci agung akan datang begitu cepat. Dia berpikir bahwa dengan menjaga hubungan yang ambigu, dia secara bertahap dapat naik ke puncak inti. Sekarang Putra Suci Agung telah melamar untuk mengadakan pernikahan. Gong Qianqiu menunda pernikahannya dengan memilih hari baik dalam zodiak. Tetapi setelah beberapa hari yang lalu, Putra Suci Surga melamar lagi. Gong Qianqiu benar-benar tidak punya alasan yang lebih baik. Tidak ada waktu untuk merencanakan semuanya. Gong Qianqiu menyesali. Dia awalnya ingin segera membangun pijakan di Sekte Ilahi Taiksu, dan kemudian secara bertahap mengendalikan Sekte Ilahi Taiksu. Namun, hingga saat ini, pemimpin Sekte Ilahi Taiksu belum terlihat, dan kekuatan spesifik dari seluruh sekte tersebut belum ditentukan. Tidak ada cara untuk merencanakan langkah selanjutnya sama sekali. Kuncinya adalah kekuatannya sendiri belum mencapai tingkat ideal. Tidak hanya dia tidak akan bisa mencapai tujuannya jika dia bertindak gegabah, dia bahkan akan membiarkan Taiksu Shenzong menghadapinya. Namun saat ini, Putra Suci Agung terus memaksa pernikahan, jadi alasan untuk menunda mungkin bukan masalah besar. Jika Anda menunda lagi dan lagi, kemungkinan besar Putra Suci Agung akan merasa jijik, atau bahkan berbalik melawannya. Gong Qianqiu merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qianqiu, hari keberuntungan dari zodiak yang saya pilih sudah dekat. Saat itu Anda akan menjadi pendamping Tao yang paling saya hargai. Anda tidak dapat memiliki alasan apapun kali ini, kan? Sang Sage Agung mengangkat masalah lama itu lagi dan menatap Gong Qianqiu dengan tatapan membara. Anak suci, mengapa kamu membuat alasan, pernikahan adalah peristiwa paling penting dalam kehidupan seorang wanita, bagaimana kamu bisa ceroboh? Tetapi Putra Suci mencintai dan mengizinkan orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan, dan Qianqiu secara alami akan melakukannya, bahagia,
dan semua urusan pernikahan akan diatur oleh putra suci. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi membodohinya, Gong Qianqiu hanya bisa setuju. Terlebih lagi, hanya wanita yang benar-benar menjadi putra suci agung yang dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya. Secara khusus, putra suci agung masih merupakan pewaris pemimpin masa depan sekte Taixusen. Selama dia dapat mempertahankan status transenden di dalam hatinya, dia secara alami tidak akan khawatir tidak dapat mengendalikan sekte tersebut. Oke, putra suci agung segera berseri-seri dengan gembira dan berjanji, "Jangan khawatir, Qianqiu, wanitaku pasti akan menghormatimu saat itu, dan tidak ada yang berani membuatmu marah." Itu semua menurut putra suci pengaturan, Gong Qianqiu berkata dengan lembut. Pada saat ini, keterampilan menawan Gong Qianqiu digunakan secara ekstrim, yang secara langsung membuat putra suci agung itu merasa putus asa. Sang pertapa agung sangat puas dengan Gong Qianqiu. Ia memiliki kebiasaan bahwa wanita yang bersamanya pastilah seorang gadis berkulit kuning. Selain itu, wanita tersebut harus memiliki kualifikasi kultivasi yang unik, sehingga dia dapat membantu putra suci agung meningkatkan kultivasinya. Kombinasi kedua aspek ini pada dasarnya menuntut, tetapi Gong Qianqiu tidak hanya memenuhi semuanya, tetapi penampilan dan temperamennya juga terbaik. Hal ini bahkan lebih jarang terjadi. Justru karena itulah Sage Agung begitu terobsesi dengan Gong Qianqiu. Meskipun ada banyak wanita di sekitarku, aku hanya bisa memuaskan paling banyak 2 dari mereka. Mereka yang berkualifikasi baik memiliki penampilan yang biasa-biasa saja, dan mereka yang berpenampilan luar biasa memiliki kualifikasi yang biasa-biasa saja. Hanya Qianqiu yang paling cocok untukku. Putra suci agung, semakin saya memikirkannya, semakin saya bersemangat, dan saya tidak sabar untuk mengadakan malam pernikahan dengan Gong Qianqiu. Segera berita bahwa putra suci agung akan menikahi Gong Qianqiu sebagai ibu rumah tangga ke-17 menyebar ke seluruh sekte sekitarnya, besar dan kecil. Meskipun sekte ilahi Taixu hanyalah sekte berukuran sedang, itu hanya karena tidak ada senjata ajaib yang tiada taraf di sekte tersebut. Jika Anda mengesampingkan hal ini, kuantitas dan kualitas yang dikumpulkan dari para master pasti sebanding dengan sekte besar di kelas bawah. Ada juga banyak sekte yang terkait dengan sekte ilahi Taixu, termasuk beberapa kekuatan yang berafiliasi. Putra suci agung adalah pewaris masa depan sekte tersebut, dan wakil pemimpin sekte memutuskan untuk mengadakan pesta pernikahan akbar untuk menunjukkan wajahnya. Untuk sementara waktu, banyak murid dari sekte ilahi Taixu mengirimkan undangan pernikahan, dan bahkan banyak sekte yang biasanya hanya memiliki sedikit persahabatan dengan mereka menerima undangan. Di saat yang sama, Ye Junlin juga mendapat kabar tersebut. Untuk menangkap hidup-hidup para pemimpin 5 sekte besar, Ye Junlin ingin menggunakan sekte ini sebagai informan untuk memantau setiap gerakan Taixu Shenzong. Bukankah Gong Qianqiu terlalu tidak tahu malu, untuk menaiki tangga, dia bersedia menjadi istri ke-17 dan selir putra suci agung. Benar-benar tidak tahu malu. Dia menggunakan metode seperti itu di divisi penindas iblis sebelumnya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan sekte Taixusen, seperti apa rupa orang-orang itu. Tetapi tidak akan mudah menghadapinya seperti ini. Itu benar, bagaimanapun juga, dia adalah putra suci yang agung. Dikatakan bahwa dia adalah penerus masa depan pemimpin sekte Taixusen. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Ye Junlin juga menatap sedikit. Jika Gong Qianqiu tidak memiliki hubungan ini, Taixu Shenzong mungkin tidak akan terlalu terlibat dalam perseteruan ini. Namun, begitu keduanya menikah, tidak mudah baginya untuk membalas dendam pada Gong Qianqiu. Dalam urusan kenegaraan, hal ini berkaitan dengan keagungan dan wajah sekte, sedangkan dalam urusan pribadi, wajar jika wali agung menghidupi istrinya. Selain itu, menurut laporan informan, putra suci agung adalah calon penguasa sekte ilahi Taixu. Hal ini hampir diketahui secara universal. Jika Anda ingin memberantasnya, Anda pasti akan menjadi musuh seluruh sekte ilahi Taixu. Hanya dengan mengalahkan seluruh sekte ilahi Taixu, Ye Junlin terlihat serius.
Masih belum jelas apakah kekuatan tempurnya saat ini dapat menandingi Sekte Ilahi Taiksu. Jika Anda bertindak gegabah, Anda tidak hanya gagal membalas dendam, tetapi juga dapat menimbulkan banyak korban di pihak Anda sendiri. Mulai sekarang, semua orang akan memperkuat kultivasi mereka dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Sisi lain, di dalam Sekte Langit, beberapa murid dalam sekte tersebut mendiskusikan kejadian baru-baru ini dengan penuh minat. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Putra Suci Agung dari Sekte Taiksu Sen akan menikahi selir dari selir ke-17. Masalah ini hampir menyebar di antara sekte-sekte terdekat. Konon wanita itu berasal dari dunia sekuler, dan namanya adalah Gong Qiankyu. Putra Suci Agung dari Sekte Taiksu Sen memiliki standar yang sangat tinggi. Wanita itu harus tampan, berbakat, dan yang paling penting, dia harus masih perawan. Itu tidak seharusnya kasusnya. Dikatakan bahwa Gong Qiankyu tidak memiliki hambatan di dunia sekuler. Bagaimana mungkin dia masih perawan? Kalau begitu, saya tidak tahu. Bagaimanapun, itulah yang diminta oleh Putra Suci Agung, dan dengan penglihatannya, dia seharusnya, saya tidak bisa membedakannya. Xiao Feng, yang baru saja selesai berlatih, mendengar diskusi ini, dan kemarahan di dadanya langsung meningkat hingga ekstrim. Bagaimana ini bisa terjadi? Gong Qiankyu jelas sudah menjadi wanitanya saat itu, bagaimana mungkin dia masih perawan? Tunggu, mereka bilang Gong Qiankyu akan menjadi selir dari rumah ke-17 orang suci agung dari Sekte Taiksu Sen. Apakah Anda melakukan apapun untuk mendaki? Apakah ini masih Gong Qiankyu yang pernah dia kenal? Ini tidak mungkin, Gong Qiankyu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu harus menjelaskan kepadaku dengan jelas apa yang terjadi. Nafas Xiao Feng menjadi sangat cepat, dan pembuluh darah di dahinya muncul, seperti jika dia berada di ambang mengamuk. Kalian berdua, ceritakan semuanya secara detail, kata Xiao Feng dengan sungguh-sungguh kepada beberapa murid Sekte Changqiong. Kedua bos kecil itu bergegas dan menjelaskan masalahnya lagi secara mendetail. Mereka telah menerima perintah Xie Huanyu dan tidak berani mengabaikan Xiao Feng sedikit pun. Kamu benar-benar salah, Gong Qiankyu tidak mungkin perawan, kata Xiao Feng dengan gigi terkatup. Kedua bos kecil itu melihat ada yang tidak beres dan dengan cepat mengubah kata-kata mereka. Tuan Xiao, kami mendengarnya dari desas-desus. Berita ini seharusnya ada benarnya. Ya, Tuan Xiao, kami baru saja mendengarnya. Jangan menganggapnya serius. Meskipun kedua bos kecil itu tidak menyadarinya keterikatan antara Xiao Feng dan Gong Qiankyu, mereka juga dapat merasakan bahwa Xiao Feng jelas-jelas berada dalam tahap kemarahan. Karena itu hanya desas-desus, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong di belakang seseorang? Kamu harus dihukum karena kejahatanmu. Setelah mengatakan ini, Xiao Feng tiba-tiba mengeluarkan telapak tangannya. Kedua bos kecil itu tidak bereaksi sama sekali, dan mereka dipukuli sampai otak mereka meledak dan mati. Ini jelas tidak benar. Xiao Feng bergegas keluar dari Sekte Changqiong seolah-olah dia gila. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain untuk memverifikasi keaslian masalah tersebut. Namun, setelah verifikasi, Xiao Feng tercengang. Apa yang dikatakan dua pemimpin kecil Sekte Changqiong sebelumnya adalah benar. Semua wanita dari Putra Suci Agung dari Sekte Taiksu Sen harus masih perawan. Dan Gong Qiankyu telah diverifikasi oleh Putra Suci Agung, dan memang benar bahwa dia tidak pernah menembus batasan tingkat itu dengan orang lain. Bingung, amarah, sedih, berbagai emosi kompleks memenuhi dada Xiao Feng, membuatnya sulit bernapas. Bang bang bang, Xiao Feng meninju dinding di sebelahnya beberapa kali, dan dinding itu runtuh. Namun, depresi di dada dan dahi tidak banyak membaik. Tertipu, Xiao Feng menyadari bahwa dia telah sepenuhnya ditipu oleh Gong Qiankyu. Namun dia masih enggan menyerah. Kita harus menemuinya dan bertanya langsung padanya. Xiao Feng tidak percaya pada kejahatan. Dia hanya merasakan kemarahan di dadanya meningkat, dan kemudian dengan cepat bergegas ke Taiksu Senzong. Setelah masa penjelajahan ini, Xiao Feng cukup akrab dengan jalan raya.
Butuh waktu sekitar setengah jam bagi Xiao Feng untuk tiba di depan gerbang utama Sekte Taixusen. Berhenti, siapa kamu? Penjaga itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Feng berkata dengan dingin, saya mencari Gong Qianqiu dan memintanya keluar menemui saya. Gong Qianqiu, penjaga itu sedikit terkejut, kemudian menyadari apa yang dia lakukan dan berkata sambil mencibir, Tetua Gong adalah wanita dari putra suci kita yang agung. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Sekilas, pria ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Pernikahan putra suci agung akan segera diadakan, dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Usir saja pembuat onar seperti itu. Beraninya kamu, yang membuang-buang uang, melakukan ini, aku tidak sopan, kata Xiao Feng dengan marah. Xiao Feng tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan kedua penjaga itu kebetulan mengenai moncong senjatanya. Dari mana datangnya bajingan ini hingga menimbulkan masalah di Sekte Ilahi Taixu karena menurutnya hidupnya terlalu panjang. Jangan bicara omong kosong padanya, suruh saja dia pergi. Namun, mereka tidak menyangka kalau Xiao Feng tidak akan melakukan hal itu, hanya tidak menghindar, tapi justru melancarkan serangan. Sosok itu menghilang seperti hantu, hanya menyisakan bayangan yang hampir besar di tempatnya. Sangat cepat, kedua penjaga itu terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka merasakan aura pembunuh lain datang dari belakang mereka. Bang-bang, Xiao Feng menamparkan dua telapak tangan dan memukul punggungnya dengan kuat. Celepuk, celepuk, kedua penjaga itu terlempar sejauh 5 atau 6 kaki, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Serangan musuh, kedua penjaga itu menyeka darah dari sudut mulut mereka dan berteriak sekuat tenaga. Bersambung.